Siapa yang tidak mengenal sosok yang satu ini? Penuh kontroversi selama menjabat sebagai Kepala Staf Presiden. Isu kemenangannya sebagai calon Ketua Umum Demokrat versi KLB Deli Serdang pun semakin membuatnya tidak lepas dari perhatian banyak kalangan. Kita simak saja tokoh utama kita dalam polemik kali ini. Purnawirawan TNI Muldoko. Sebagai seorang yang punya kedekatan tersendiri dengan Presiden Jokowi, terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa atau KLB 2020 silam yang dilaksanakan di Deli Serdang, Sumatera Utara. Jadi pembicaraan hangat di banyak kalangan. Bahkan Ketua terpilih Agus Harimurti Yudhoyono angkat bicara soal ini. Pintu maaf sebenarnya selalu ada untuk KSP Muldoko, meskipun para kader dan simpatisan Partai Demokrat sangat marah dan kecewa dengan perilaku KSP Muldoko yang telah membegal Demokrat dan merusak demokrasi. Dirinya dinilai merusak rumah tangga internal Demokrat yang sedang panas-panasnya. Pengajuan berkas dari KLB Deli Serdang akhirnya tertolak. Lantas setelah batal jadi Ketua Umum Demokrat, bagaimana nasibnya kini? Tapi jauh sebelum mengurai satu persatu soal karir dan jabatan yang pernah diembannya, kita bahas dulu kehidupan awal sang jenderal. Pemilik nama lengkap Jenderal TNI Dr. Haji Muldoko SIP ini merupakan pria kelahiran 8 Juli 1957. Seorang purnawirawan TNI yang lahir di Bandung, Jawa Barat. Jauh sebelum menjadi purnawirawan, bahkan kini jadi pengusaha dan politikus, Muldoko menghabiskan masa mudanya di Kediri, Jawa Timur. Putra bungsu dari 12 bersaudara, pasangan Mustaman dan Mas Fuah. Tapi jangan membayangkan dirinya hidup dari keluarga berkecukupan. Muldoko hanya anak seorang petani miskin yang punya harapan besar untuk bisa mengubah nasib keluarganya. Muldoko muda harus banting tulang mengikuti jejak sang ayah untuk bekerja keras, membantu proyek desa, dan tidak malu lagi jadi kuli angkut pasir dan batu dari pinggiran kali. Dari latar belakang keluarga kurang beruntung itulah, Muldoko menempuh jalur pendidikannya di bangku sekolah dengan penuh perjuangan. Bahkan sepulang sekolah, Muldoko harus terus bekerja dengan keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah lulus dari sekolah menengah atas, Muldoko mencoba peruntungannya, mulai masuk Akabri sebagai seorang pekerja keras. Berhasil lulus dari Akabri di tahun 1981 adalah sebuah anugerah besar baginya dan keluarga. Selain bekal dari Akabri, Muldoko juga melanjutkan pendidikannya ke Universitas Terbuka dan berhasil meraih gelar sarjananya di bidang politik tahun 2001, lalu mengambil gelar doktoralnya di Universitas Indonesia atau UI dan lulus tahun 2014 dari program Pasca Sarjana Ilmu Administrasi. Setelah menyelesaikan pendidikan militernya di Akabri, berbekal pangkat Letnan II yang didapat, Muldoko memulai karirnya sebagai Danton Yonif Linut 700 BS Kodam 14 Hasanuddin. Lalu Danki Ayonif Linut 700 BD Kodam 14 Hasanuddin di tahun 1983. Dan Kasih Operasi Yonif Linut 700 BS Kodam 7 Wirabuana. Selanjutnya, Muldoko naik pangkat menjadi mayor dan mengemban beberapa tugas, mulai dari Perwira Operasi Kodim 1408 BS Ujung Pandang, lalu sebagai Wakil Komandan Yonif 202 Taji Malela, dan Kasih Teritorial Brigif 1 PAM-IKA JS. Ayah dua orang anak ini lalu naik pangkat jadi Letnan Kolonel, dan mengemban tugas sebagai Komandan Yonif 201 Jaya Yuda di tahun 1995, lalu sebagai Komandan Kodim 0501 Jakarta Pusat di tahun 2006, lalu Sespri Wakasat di tahun 1998. Di tahun yang sama, Muldoko naik pangkat jadi kolonel dan diberikan tugas sebagai Pabandia 3 Ops PB4 Sopsat. Lalu di tahun 1999 sebagai Komandan Brigif 1 Jaya Sakti. Selanjutnya Asops Kasdam 6 Tanjung Pura. Dirbindiklat Pusenif. Sebagai Komandan Rindam 6 Tanjung Pura di tahun 2005. Juga Komandan Korem 141 Todopuli Watampone di tahun 2006. Setelah berhasil naik pangkat jadi Brigadir Jenderal, Muldoko mulai menjabat sebagai PA Ahli Kasat Bidang Ekonomi di tahun 2007. Lalu setahun kemudian menjabat sebagai Direktur Doktrin Kodiklat TNI AD dan di tahun yang sama menjabat sebagai Kasdam Jaya. Karir Muldoko semakin moncer setelah naik pangkat menjadi Mayor Jenderal.
Berbagai tugas baru siap diemban oleh suami Kusni Harningsi ini, mengemban 3 jabatan di tahun yang sama, mulai dari Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad di tahun 2010, lalu Panglima Kodam 12 Tanjung Pura, dan Panglima Kodam 2 Siliwangi. Tidak butuh waktu lama untuk dirinya naik pangkat dan jabatan baru. Hanya 1 tahun berselang, Muldoko naik pangkat jadi Letnan Jenderal dan mengemban tugas sebagai Wakil Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat atau Wakasat 2 tahun kemudian. Namun belum setahun menjabat, Muldoko mulai dipromosikan sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat di tahun yang sama. Dan lagi-lagi belum setahun menjabat, Muldoko dilantik lagi menjadi Panglima TNI yang ke-18 dan menjabat dari tahun 2013 hingga 2015. Dirinya ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggantikan Laksamana Agus Suhartono. Setelah purna tugas, sebenarnya Muldoko tidak langsung melirik dunia politik. Sempat rehat sejenak, lalu bergabung dengan Partai Hanura setahun kemudian. Lalu di tahun 2018, Muldoko bergabung dengan Kabinet Kerja Presiden Jokowi dan ditugaskan sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Dan di tahun 2019 kembali ditugaskan di Kabinet Maju. Sebagai seorang yang punya karir mentereng di TNI, Muldoko meraih 9 penghargaan mulai dari pemerintah, Polri hingga PBB. Tapi pencapaian yang diraihnya tak serta-merta didapatkan begitu saja. Bahkan saat wisuda kelulusan, dirinya sudah menorehkan prestasi sebagai lulusan Akmil terbaik di angkatannya. Prestasi itu berhasil dipertahankan hingga selama karirnya. Muldoko berhasil mendapatkan tanda jasa berupa Bintang Dharma, Bintang Bayangkara Utama, Bintang Yuda Pratama, Bintang Kartika Eka Paksi Pratama, dan berbagai jenis penghargaan lainnya. Muldoko juga pernah menorehkan prestasi dengan ikut operasi Seroja di Timor Leste 1984 dan Konga Garuda 11A di tahun 1995. Muldoko juga sempat ditugaskan ke Selandia Baru pada tahun 1983 dan 1987, lalu ke Singapura dan Jepang tahun 1991, dan ke Irak juga Kuwait di tahun 1992, kemudian ke Amerika Serikat dan Kanada. Selain itu, selama karirnya sebagai orang nomor 1 di TNI, berhasil membawa nama TNI sebagai lembaga yang berhasil meraih kepercayaan masyarakat. Sampai-sampai Komnas HAM memberikan apresiasi terhadap kinerja TNI di masa kepemimpinannya. Tak hanya itu, Muldoko juga aktif dalam kegiatan sosial. Dirinya juga membangun sebuah yayasan untuk anak-anak yatim sampai ke perguruan tinggi. Nah, setelah membahas soal karir dan pencapaiannya, kurang afdol kalau belum membahas soal harta kekayaan yang dimiliki ex-Panglima TNI ini. Berangkat dari kondisi keluarga yang tidak seberuntung yang lain, memaksa Muldoko berjuang lebih keras. Terbukti dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2021 silam, dirinya tercatat punya harta kekayaan sampai 46 miliar rupiah. Yang dirincikan, harta kekayaan Muldoko didominasi aset berupa 11 bidang tanah dan bangunan, yang nilainya mencapai 33 miliar rupiah dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Pasuruan, Jakarta Timur, Bogor, hingga Surabaya. Sedangkan untuk aset lainnya, Muldoko tercatat memiliki harta bergerak berupa mobil Toyota Camry 2.5L Hybrid keluaran 2012, senilai 200 juta rupiah. Selain itu, Muldoko juga punya aset lain setara kas dan kas senilai 6,6 miliar rupiah dan aset lainnya seharga 5,6 miliar rupiah. Sempat viral di pemberitaan dalam bahkan luar negeri sampai ke Singapura saat masih menjabat Panglima TNI. Muldoko saat itu disangka memakai jam sekelas Richard Mille yang digadang-gadang harganya mencapai 1,1 miliar rupiah. Pastinya kekayaan Muldoko ini akan terus bertambah. Yang pasti, kini Muldoko masih terus aktif membagikan konten-konten khasnya sebagai seorang kepala staf presiden dengan gaya guyonan sampai menggandeng artis tanah air sekelas Atta Halilintar. Dirinya juga sangat aktif menghadiri kegiatan-kegiatan penting sebagai seorang kepala staf kepresidenan.